Semua orang itu kayaknya pengen sukses ya, di bidang apapun. Halo, apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat dalam melakukan apapun ya. Dan kesempatan kali ini saya ingin bercerita saja. Ya, semoga cerita ini bisa menjadi hal yang inspiratif lah. Karena saya pribadi cukup inspiratif dengan salah satu orang yang saya kenal cukup lama. Saya udah kenal dengan cukup lama, ada beberapa karya yang dia miliki dan itu menurut saya wow banget. Semua orang itu kayaknya pengen sukses ya, di bidang apapun. Mau di bidang pekerjaan, di bidang karir, di bidang karya, di bidang seni, apapun. Semuanya pengen sukses. Tapi hal yang paling unik adalah, atau hal yang paling menarik adalah, nggak semua orang itu pengen menikmati proses yang dia akan lalui. Kita sepakati dulu bahwa parameter kesuksesan itu relatif, karena jika mendefinisikan kesuksesan itu konotasinya erat dengan materialistis. Ya, mungkin itu adalah impact dari apa yang kita pernah lakukan. Tapi saya percaya bahwa seseorang itu akan sukses ketika semua proses atau semua langkah yang dia udah coba dan dia tempuh, dia akan temu dengan kliknya. Ketika momen datang, dia siap, terjadi sebuah kesuksesan. Tapi ketika momen datang kitanya nggak siap, saya yakin bahwa kita nggak akan bisa menemukan kliknya. Nah, kembali ke salah satu orang yang saya kenal dan saya cukup mengaguminya di bidangnya ya. Sedikit cerita yang saya pernah coba ulik di dia adalah, kok kamu bisa sekeren ini sih di bidang ini? Dia bercerita sedikit hal yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan, yaitu tentang karyanya. Singkat cerita, dia ini adalah orang yang mempelajari hal yang terus berulang dari tahun 2009. Dan seingat saya ya, puncak kliknya atau puncak boomnya mulai dari sekitar 2018-19. Saat itu saya sama dia tuh masih bareng ya. Dan yang menariknya adalah dia rela mengorbankan banyak hal di dalam hidupnya. Nggak usah bicara materi deh, dan itu pasti dia korbankan. Yang saya lihat adalah dia berani mengorbankan waktu kuliahnya untuk melakukan hobinya. Dan pada akhirnya hari ini adalah dia orang yang menurut saya sebagai teman pribadi cukup bangga dengan sosok ini. Dia bercerita tentang, ada satu hal yang dia cerita tentang apa yang dia sampaikan kepada diri saya, yaitu dia menikmati semua proses yang ada, dari belajar hal kecil, warna, gambar, seni, efek. Karena memang personal ini adalah orang yang berkarya di bidang musik ya, dan ini yang menarik. Banyak orang yang mengira ini anak kayaknya apa sih gitu kan. Tapi saya mengerti, atau saya bisa melihat personal ini adalah personal yang mampu menciptakan hal yang boom di kemudian hari. Dan pada akhirnya di bidang itu dia mendapatkan boomnya. Nah, apa yang saya bisa petik dari pembelajaran personal ini, yaitu dia pernah berkata bahwa aku nggak mungkin bisa naik gunung yang berbeda di waktu yang sama. Ini yang menarik. Artinya ada satu di antara beberapa hal
yang dia harus pilih dan dia harus putuskan, oke, saya tinggalkan ini sebentar dan saya akan melakukan hal ini. Apakah itu salah? Tergantung yang mana yang lebih penting. Jika hal itu yang lebih penting, why not untuk kita meninggalkan yang sekalipun ini tadi. Meninggalkan artinya bukan meninggalkan plek ya, artinya mengorbankan sedikit waktu, mungkin baik tentang perkuliahan atau praktikum dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya adalah dia mampu membuat sebuah karya yang mungkin itu orang akan mengira bahwa ini karya gila. Dan benar, dia adalah orang yang totalitas di bidang itu, dan saya rasa dia orang yang memang layak mendapatkan peringkat atau titik kesuksesan di bidang itu. Saya sedikit banyak tahu tentang personalnya, saya sedikit banyak tahu tentang cara dia berpikir, cara melakukan sesuatu hingga menghasilkan sebuah karya yang wow. Jangankan kita yang sebagai orang awam yang menikmati karyanya, orang yang profesional di bidangnya saja cukup mengaguminya. Dan kisah ini tuh selalu menjadi cambuk bagi saya bahwa setiap orang tuh kayaknya punya garis kesuksesan. Pertanyaannya, apakah kita mau nggak sih melakukan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah untuk menempuh titik yang kita harapkan? Karena di zaman sekarang dengan kemudahan banyak hal, sepertinya kita menganggap semua hal itu lebih mudah ya. Padahal di belakangnya nggak seperti itu. Banyak langkah-langkah dan proses, banyak waktu, tenaga, pikiran, dan apapun yang kita miliki itu kita korbankan untuk kita menggapai sesuatu yang memang kita harapkan. Tapi ada juga orang yang kayak mengira, aduh sukses itu santai aja lah, menghayal aja lah, ini nggak mungkin seperti itu. Semuanya nggak akan tiba-tiba lu tidur, lu bangun semuanya udah terjadi dengan apa yang lu pernah bayangin, dan itu nggak mungkin terjadi. Beda ceritanya ketika lu memang dasarnya keturunan orang yang memang kaya raya, tapi kita bicara tentang pure seseorang yang berjuang dalam hidupnya, itu pasti ada pengorbanan keras di balik kesuksesannya. Dan pesan terakhir yang saya ingin sampaikan adalah, jika kita ingin menggapai sesuatu, ya kita lalui aja prosesnya, langkah demi langkah, manis pahit kita nikmati, sampai bertemu dengan simpangan kesuksesan. Saya background pendidikan di bidang teknik. Bisa jadi saya akan berhasil di bidang lain, let's say ekonomi dan lain sebagainya. Artinya membuka diri untuk terus belajar di bidang apapun itu adalah peluang untuk kita membuka peluang baru ya tentang kesuksesan yang mungkin kita akan raih. Mungkin itu saja ya, story singkat, cerita singkat yang saya ingin dokumentasikan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap nikmati prosesnya, apapun yang terjadi, tetap lakukan 1 langkah, 2 langkah tiap waktu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.